Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Desain Rumah Idaman. Tempat Anda menemukan berbagai inspirasi desain rumah, lengkap dengan penjelasan, mulai dari denah, tampak, hingga pembagian ruang yang praktis dan efisien, khusus bagi Anda yang sedang merancang hunian di lahan terbatas. Di video kedua ini, kami akan mengajak Anda menelusuri sebuah rumah 2 lantai yang dibangun di atas lahan berukuran 5 x 10 meter. Walaupun lahannya sempit, lebar hanya 5 meter saja, tetapi desainnya tetap mampu memberikan kenyamanan dan fungsi ruang yang maksimal untuk kehidupan sehari-hari. Total luas bangunan rumah ini mencapai sekitar 65 meter persegi. Kami rancang secara kompak, cocok untuk keluarga kecil, pasangan muda, atau Anda yang ingin memiliki hunian hemat ruang, namun tetap estetik dan sehat. Kira-kira di rumah kompak ini kita bisa dapat berapa banyak kamar ya? Seperti biasa, di akhir video akan kami sajikan estimasi biaya pembangunannya. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasinya. Dan jika Anda tertarik dengan desain lengkap rumah ini, cukup like video ini dan tuliskan request Anda di kolom komentar. Jika video ini mencapai 100 like, gambar terukur rumah ini yang sudah bisa untuk membangun akan langsung kami bagikan di sini. Selamat menyaksikan, semoga menginspirasi. Baik, sebelum kita masuk ke bagian visual interiornya, mari kita lihat dulu denah rumah ini secara menyeluruh. Dimulai dari bagian paling depan, kita akan menemukan halaman depan yang berfungsi sebagai carport. Cukup untuk 1 unit mobil kecil atau MPV ukuran sedang, dan masih bisa menyisakan ruang untuk 1 sepeda motor. Di sebelahnya, terdapat sebuah teras mungil yang bisa difungsikan untuk tempat duduk santai. Cukup dengan 1 kursi dan meja kecil, sudah terasa nyaman untuk sekedar menikmati udara pagi atau sore hari. Masuk ke dalam, kita disambut oleh foyer, atau ruang transisi serbaguna, yang langsung menerus ke area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dalam 1 garis lurus. Tata letaknya dibuat terbuka tanpa sekat untuk menciptakan kesan lega pada rumah yang berdiri di atas lahan terbatas ini. Di sebelah dapur, terdapat kamar mandi bersama, serta area cuci jemur yang berada di ruang terbuka belakang. Area ini juga berperan penting sebagai jalur sirkulasi udara dan cahaya alami ke dalam rumah. Akses ke lantai 2 bisa kita temukan melalui ruang tangga di bagian tengah rumah. Naik ke lantai 2, kita akan menjumpai ruang perantara atau ruang sirkulasi yang menghubungkan seluruh ruangan di atas. Di sini terdapat 2 kamar tidur, kamar utama di bagian depan dan kamar anak di bagian belakang, serta sebuah kamar mandi bersama. Desain rumah ini memang tidak menyertakan balkon atau kamar mandi di dalam kamar, agar ruang yang tersedia bisa dioptimalkan semaksimal mungkin. Jika kita lihat dari atas, atap rumah ini berbentuk pelana, dengan talang beton di kedua sisi kiri dan kanan bangunan. Di atas kamar mandi lantai atas, terdapat dak beton kecil yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh water torrent. Secara keseluruhan, layout rumah ini dirancang secara efisien dan sangat fungsional, sehingga setiap meter persegi lahannya benar-benar dimanfaatkan. Nah, sudah terbayang ya kira-kira seperti apa rasanya tinggal di dalam rumah ini? Sekarang, kita lihat tampak depan rumah ini, yang hadir dengan nuansa modern minimalis. Karakter utama dari fasad bangunan ini adalah bentuk geometrisnya yang sederhana, dengan komposisi massa kotak dan garis-garis tegas yang memberi kesan bersih dan rapi. Di bagian paling depan, terdapat pagar dengan desain semi terbuka, menggabungkan rangka besi hollow dengan dinding tekstur kasar setinggi kurang lebih 1,4 meter. Desain ini menjaga keseimbangan antara privasi dan estetika. Di lantai 2, tampak sebuah elemen dekoratif berupa kisi-kisi vertikal bermaterial WPC bermotif kayu. Elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai pemanis tampilan, tetapi juga bertugas mereduksi panas matahari berlebih dan menjaga privasi jika ada jendela di belakangnya. Teras rumah dilengkapi plafon bermotif kayu yang memberikan sentuhan hangat dan kesan elegan.
Permainan warna pada fasad menggunakan perpaduan cat warna abu lembut dan material batu artifisial bermotif bata memperkaya variasi fasad dan menciptakan tampilan rumah yang tidak monoton. Sebagai penegas desain, di bagian kanopi fasad dipasang lampu strip garis horizontal yang menyala di malam hari. Elemen pencahayaan ini mempertegas bentuk-bentuk dasar dari desain minimalis modern rumah ini. Untuk elemen bukaan, digunakan kusen aluminium berwarna gelap dengan kaca lebar, serta pintu utama model engineering door yang menambah kesan kekinian. Bagian atap menggunakan model atap pelana yang praktis dan cocok untuk iklim tropis, serta di bagian belakang terdapat dak beton sebagai tempat toren air, lengkap dengan tangga akses servis untuk perawatan berkala. Mari kita lanjut ke bagian teras rumah. Teras kecil di bagian depan rumah ini menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Luasnya sekitar 1 x 2 meter, cukup untuk satu bangku dan meja kecil. Cocok untuk menikmati udara pagi atau sore hari. Meski berada di bagian depan, posisi teras cukup terlindung karena dibatasi pagar tembok setinggi sekitar 1,4 meter, sehingga tetap terjaga privasinya. Di depannya, terdapat taman kecil dengan tanaman hias yang memberi sentuhan hijau dan menyegarkan suasana rumah. Dengan sentuhan sederhana namun fungsional seperti ini, area teras tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga memiliki fungsi tersendiri sebelum masuk ke dalam rumah. Baik teman-teman, setelah kita melihat bagian luar, sekarang saatnya masuk ke dalam rumah. Kita akan disambut oleh sebuah ruang foyer, yaitu area transisi dari luar ke dalam rumah. Di ruangan berukuran efektif 2 x 1,5 meteran ini, bisa diletakkan lemari kecil untuk menyimpan barang-barang seperti helm, jaket, atau rak sepatu. Bisa juga ditambahkan kredensa atau meja kecil untuk meletakkan hiasan dan mempercantik tampilan interior. Ruang foyer ini juga masih cukup fleksibel. Misalnya, ingin difungsikan sebagai ruang tamu kecil. Tapi, karena ukuran rumah ini cukup terbatas, biasanya tamu akan langsung diarahkan ke ruang keluarga. Jadi, ruang ini lebih ideal sebagai area penyambut yang ringkas, rapi, dan multifungsi. Selanjutnya, kita masuk ke ruang keluarga, yang langsung terhubung menerus dengan foyer. Karena merupakan ruang utama, ukuran ruang keluarga ini cukup luas, yaitu sekitar 5 x 3 meter, dengan lantai granit tile motif marmer berukuran 60 x 60 cm. Dan area ini cukup eksklusif, yaitu tanpa harus berbagi fungsi dengan ruang lainnya. Artinya, ruang ini betul-betul difokuskan untuk berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Di sini, kita bisa menempatkan satu set sofa besar dengan 2 hingga 3 dudukan, ditambah satu sofa single. Posisi duduk mengarah ke dinding bagian dalam, tempat meja TV dan TV LED diletakkan. Area ini juga bisa ditambahkan karpet lembut agar terasa lebih hangat dan homey. Salah satu nilai plus dari ruang keluarga ini adalah jendela lebarnya yang langsung menghadap ke taman belakang. Bukaan ini menjadi sumber pencahayaan alami sekaligus jalur sirkulasi udara segar yang sangat penting untuk kenyamanan ruang. Dari sisi tampilan, salah satu warna dinding di ruang keluarga dibuat sedikit berbeda dengan dinding lainnya untuk memberi aksen khas dan membuat ruangan ini lebih menonjol sebagai pusat aktivitas. Ditambahkan juga hiasan berupa lukisan dinding yang mempercantik suasana. Tak ketinggalan, area bawah tangga juga dimanfaatkan secara optimal sebagai lemari atau rak serbaguna, tempat menyimpan barang, koleksi, atau bahkan bisa dibuat sebagai spot dekoratif tambahan. Untuk ruang makan, didesain minimalis dengan meja kecil untuk 3 orang, atau bisa juga untuk 4 orang dengan bentuk meja tertentu. Posisinya yang menyatu langsung dengan dapur dan berukuran total 2,5 x 2 meter menciptakan kesan ringkas dan efisien. Dapur terletak tepat di samping ruang makan, berisi area zinc, kompor, dan kulkas. Penataannya praktis dan kompak, memudahkan penghuni untuk menyiapkan makanan dan berinteraksi langsung dengan area makan. Dan yang menarik, dapur ini memiliki bukaan langsung ke taman belakang, sehingga udara dan cahaya alami bisa masuk dan menjaga area dapur tetap segar. Dari sudut tertentu, orang yang duduk di meja makan masih dapat melihat ke arah TV.
Ruang makan yang terbuka ke ruang keluarga ini mendukung suasana rumah yang menyatu dan memudahkan interaksi antar anggota keluarga. Di lantai 1 ini disediakan sebuah kamar mandi bersama kecil berukuran 1,5 kali 1,2 meter yang dapat diakses dengan mudah dari semua ruangan. Sebelum masuk ke dalam, disediakan wastafel di luar kamar mandi yang bisa digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus masuk ke dalam. Di atasnya juga tersedia cermin, cocok untuk berkaca atau merapikan penampilan sebelum keluar rumah. Letak kamar mandi ini cukup strategis karena berada di bagian belakang rumah, agak tersembunyi dari area utama, sehingga tidak mengganggu tampilan interior secara keseluruhan. Penempatan ini juga menjaga privasi serta kenyamanan visual dari ruang keluarga atau dapur. Bagian dalam kamar mandi tidak terlalu besar, karena memang dirancang hanya untuk kebutuhan toilet praktis. Namun, fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada kloset duduk minimalis, shower set untuk mandi, serta dapat dipasang gantungan dan rak kecil untuk perlengkapan mandi. Seluruh interior kamar mandi ini menggunakan keramik dinding motif mozaik yang sangat cocok untuk ruangan kecil karena memberi kesan dinamis dan tidak monoton. Untuk lantainya, dipilih keramik anti-slip berwarna senada. Dominasi warna hijau lembut di seluruh ruangan memberi nuansa segar dan adem, selaras dengan tema rumah minimalis tropis yang nyaman. Di bagian paling belakang rumah, terdapat ruang terbuka berukuran 1,5 kali 1,5 meter, yang berfungsi sebagai sumber utama udara dan cahaya alami ke dalam rumah. Area ini juga bisa difungsikan sebagai taman belakang, sekaligus tempat cuci dan jemur. Di area teras kecilnya, dapat diletakkan mesin cuci 1 tabung, dilengkapi rak-rak dinding untuk menyimpan sabun dan perlengkapan mencuci lainnya. Jika kita melihat dari sudut pandang atas keseluruhan area lantai 1, mulai dari foyer, ruang keluarga, ruang makan hingga dapur, tampak dirancang secara terbuka tanpa banyak sekat permanen. Konsep ini sengaja diterapkan agar rumah yang berdiri di lahan terbatas tetap terasa luas dan lapang. Penggunaan ruang secara efisien terlihat jelas dari bagaimana tiap area saling terhubung secara alami, menciptakan kesan menyatu dan menyenangkan untuk aktivitas harian. Area tangga yang seringkali dianggap memakan tempat justru dimanfaatkan secara optimal. Bagian bawahnya digunakan sebagai tempat penyimpanan, sekaligus area untuk meletakkan TV dan rak display. Konsep open plan ini tidak hanya memberikan keleluasaan visual, tetapi juga meningkatkan aliran udara dan pencahayaan alami di seluruh ruang utama. Hasilnya, rumah terasa lebih terang, segar, dan nyaman untuk beraktivitas sepanjang hari tanpa terasa sempit atau tertutup. Lanjut teman-teman, saatnya kita naik ke lantai 2 melalui tangga kecil berbentuk memutar. Tangga ini menggunakan trap bermaterial kayu PVC dengan railing besi hitam yang simpel namun tetap modern. Dinding tangga dihiasi dengan motif garis-garis vertikal dari panel PVC bertekstur kayu, memberikan aksen unik yang mempercantik area transisi antar lantai. Sesampainya di atas, kita langsung disambut oleh ruang perantara yang menjadi titik penghubung ke seluruh ruang di lantai 2, mulai dari kamar utama, kamar anak, dan kamar mandi. Ukuran ruang perantara ini memang tidak terlalu luas, hanya 1,8 kali 1,5 meter saja, sehingga hanya cocok untuk meletakkan satu meja hias kecil atau rak sederhana sebagai dekorasi tambahan, dan tidak bisa menampung furniture besar lainnya. Baik, untuk lantai atas, kita mulai dari kamar utama. Posisinya berada di bagian depan bangunan, dilengkapi jendela besar yang menghadap langsung keluar. Ini sangat ideal untuk mendapatkan pencahayaan alami di pagi hari dan aliran udara segar, sekaligus menyuguhkan view lingkungan sekitar yang cukup terbuka. Dengan ukuran 5 kali 3 meter, kamar ini membentang selebar rumah, memberikan ruang yang lega untuk area istirahat. Background ranjang bisa didesain dengan sentuhan khusus, misalnya menggunakan panel PVC atau wallpaper bermotif lembut, agar memberikan kesan eksklusif dan nyaman di area tidur. Kamar ini dapat menampung satu ranjang ukuran king size, 2 nakas di sisi kiri dan kanan ranjang, rak TV di dinding seberang,
Bahkan masih cukup jika ingin menambahkan meja kerja atau meja rias kecil. Menariknya, terdapat area wardrobe khusus yang terpisah dari zona tidur utama, sehingga suasana kamar tetap rapi dan terorganisir, tanpa terganggu oleh lemari besar di tengah ruangan utama. Sekarang kita masuk ke kamar anak berukuran 3,2 x 2,4 meter. Kita langsung disambut dengan meja dan kursi belajar yang terletak tepat di sebelah ranjang. Ranjang ukuran 120 cm berada di sisi dinding yang diberi warna berbeda sebagai aksen suasana, ditambah ornamen lukisan atau poster karakter favorit anak untuk memperkuat kesan personal. Kamar ini memiliki bukaan jendela yang mengarah langsung ke taman belakang, sehingga ruang terasa terang dan sehat dengan sirkulasi udara alami yang cukup. Karena posisinya berada di bagian belakang rumah, kamar ini juga memiliki tingkat privasi dan ketenangan yang ideal bagi anak untuk belajar maupun beristirahat. Untuk kamar mandi utama, terletak di lantai atas. Posisinya strategis karena dapat diakses dengan mudah dari kedua kamar tidur. Ukurannya cukup ideal, yaitu 2,4 x 1,7 meter, sehingga terasa lega dan nyaman digunakan. Fasilitasnya pun lengkap, ada wastafel dengan cermin, kloset duduk minimalis, dan area shower khusus yang dibatasi sekat kaca. Nuansa interiornya menggunakan keramik dinding mozaik warna netral dan lantai anti-slip berwarna putih, memberikan kesan bersih, modern, sekaligus membuat ruang terasa lebih luas. Sekarang, mari kita lihat bersama area keseluruhan lantai 2. Jika dilihat dari atas, penataan lantai 2 rumah ini tampak ringkas dan efisien. Tangga dari lantai bawah membawa kita langsung ke ruang perantara kecil yang menjadi titik distribusi ke seluruh ruangan di lantai 2. Mulai dari kamar utama di depan, kamar mandi utama di tengah, hingga kamar anak di bagian belakang. Penataan ini menciptakan alur sirkulasi yang jelas, memudahkan penghuni dalam berpindah ruang tanpa harus melewati area pribadi satu sama lain. Desain tanpa balkon dan kamar mandi dalam memang sengaja dipilih untuk menghemat ruang, namun tetap tidak mengurangi kenyamanan. Dengan bukaan jendela di setiap kamar, pencahayaan alami dan sirkulasi udara tetap terjaga, menciptakan lantai 2 yang sehat, nyaman, dan efisien secara ruang. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir dari pembahasan desain rumah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Seperti yang saya janjikan di awal, saya akan sampaikan biaya membangunnya. Berapa kira-kira harga pembangunan rumah ini? Jadi, estimasi biaya membangun rumah 2 lantai dengan luas bangunan 65 meter persegi ini berkisar antara 290 hingga 350 juta rupiah. Tentu saja, angka tersebut bisa berbeda tergantung lokasi pembangunan dan pilihan material finishing. Spesifikasi umumnya meliputi dinding bata ringan, rangka atap baja ringan, genteng beton flat, plafon gipsum dan PVC, kusen aluminium, lantai granit tile 60 x 60 cm, serta pintu engineering door. Jika Anda ingin mendapatkan gambar desain lengkap dari rumah ini, silahkan tulis request di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bila video ini mencapai 100 like, gambar desain akan langsung kami bagikan di sini tanpa syarat tambahan. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya. Bye!